Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Nah, pada video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi susunan rangka. Nah, video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tulang, kemudian jenis-jenis tulang, dan bentuk dari tulang. Nah, video ini kita akan masuk ke susunan rangka. Apa yang disebut dengan rangka? Nah, rangka ini adalah alat gerak pasif, artinya dia tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan dari alat gerak aktif, contohnya seperti otot. Nah, kemudian rangka ini tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Jadi, tulang ini akan menyusun menjadi satu hubungan sehingga terbentuklah yang namanya sistem rangka. Nah, fungsi dari tulang ini adalah untuk menyokong dan untuk menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya yang nantinya akan membentuk sistem rangka. Nah, rangka manusia itu terletak di dalam tubuh, dilindungi oleh otot dan kulit. Kemudian biasanya itu disebut dengan endoskeleton. Nah, untuk fungsi rangka, silakan Anda baca sendiri dengan mempost video ini. Oke, kita lanjut ke pengelompokan rangka manusia. Nah, secara garis besar, rangka manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan rangka apendikular atau rangka yang terletak di sekitar sumbu tubuh. Nah, rangka sumbu tubuh ini contohnya itu rangka tengkorak, tulang wajah, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Sedangkan rangka apendikular itu terletak di sekitar sumbu tubuh. Jadi terletak di kanan maupun kiri sumbu tubuh dan terkadang jumlahnya sepasang. Contohnya seperti tangan, kemudian ada kaki. Nah, kemudian rangka aksial. Contoh macam rangka aksial yang pertama itu ada tulang tengkorak. Fungsinya untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Nah, tulang tengkorak ini terdiri atas tulang kranial atau tulang tempurung kepala yang fungsinya untuk melindungi otak pada tengkorak tersebut. Nah, kemudian ada tulang facial atau tulang wajah yang fungsinya untuk melindungi organ-organ seperti organ penglihatan dan organ pendengaran. Nah, kedua yaitu ada tulang wajah, yaitu yang bagian yang membentuk rongga mata dan rongga hidung, serta memberi tempat perlekatan yang kuat bagi gigi dan otot. Nah, pada tulang wajah ini juga termasuk tulang telinga, yaitu ada malleus, incus, dan stapes. Nah, malleus ini adalah bagian terluar atau bagian yang menjorok keluar dari tulang telinga, sedangkan incus itu adalah bagian tengah yang terdapat pada tulang telinga, sedangkan stapes adalah bagian yang menjorok ke dalam yang dari tulang-tulang telinga. Oke, selanjutnya masuk rangka aksial yang ketiga, yaitu ada ruas-ruas tulang belakang. Nah, ruas-ruas tulang belakang ini tersusun atas 26 ruas dan atau 33 tulang, yaitu ada 7 ruas tulang belakang atau vertebra cervicalis, kemudian ada 12 vertebra dorsalis yaitu ruas tulang punggung, kemudian ada 5 vertebra lumbalis atau ruas tulang pinggang, dan 1 sakrum. Nah, 1 sakrum ini terdiri dari 5 ruas tulang kelangkang dan 1 koksige atau terdiri dari 4 ruas tulang ekor. Jadi, ruas-ruas tulang belakang itu terdiri dari 26 ruas atau 33 tulang. Nah, fungsinya dapat Anda baca sendiri. Kita lanjut ke yang keempat, itu ada tulang dada dan tulang rusuk. Nah, fungsi dari tulang dada dan tulang rusuk ini adalah untuk melindungi organ dalam juga, seperti contohnya organ paru-paru dan jantung. Nah, pada tulang dada itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada manusibrum, manusbrium, itu bagian atas pada tulang dada, kemudian ada corpus terni, dan processus xiphoid atau bagian bawah dari tulang dada. Nah, untuk tulang rusuk itu juga dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, yaitu ujung depan melekat pada tulang dada. Dari nomor 1 sampai nomor 7 itu disebut dengan tulang rusuk sejati. Sedangkan tulang rusuk palsu yaitu ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya, yaitu bagian nomor 8 sampai nomor 9. Kemudian yang terakhir yaitu ada tulang rusuk melayang, yaitu ujung depan tidak melekat pada tulang manapun. Contohnya adalah nomor 11 dan nomor 12, ya tidak melekat pada tulang manapun. Sedangkan kalau yang tulang rusuk palsu itu melekat pada tulang rusuk di atasnya.
Kalau yang sejati itu melekat pada tulang dada. Oke, kita lanjut. Rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini adalah anggota gerak tubuh atau yang terdapat di sekitar sumbu tubuh. Secara garis besar dibedakan menjadi dua, itu ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Contoh anggota gerak atas itu adalah tulang gelang bahu, tulang lengan atas, dan tulang lengan bawah. Sedangkan anggota gerak bawah itu terdiri dari tulang gelang panggul dan tulang kaki. Nah, yang pertama itu ada anggota gerak atas, yaitu gelang bahu atau pektoral, yaitu ada dua, ada clavikula dan scapula, yaitu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan dan terdiri dari scapula atau tulang belikat dan tulang selangka atau clavikula. Kemudian yang kedua itu ada tulang lengan atas. Nah, anggota gerak atas yang lainnya itu ada tulang lengan atas, yaitu adalah humerus, yaitu tulang pangkal lengan. Kemudian tulang lengan bawah itu ada tulang radius, itu tulang atau nama lainnya tulang pengumpil. Kemudian ada ulna, tulang hasta, ada karpal, kemudian atau tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang telapak tangan yaitu metacarpus atau metakarpal, dan ada jari-jari tangan atau phalanges. Nah, anggota yang kedua itu ada anggota gerak bawah, terdiri dari gelang panggul, fungsinya untuk menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis, yaitu terdiri atas ilium atau tulang usus. Nah, ilium yaitu tulang usus, terus pubis, tulang kemaluan, ada tulang ischium atau tulang duduk. Jadi, secara garis besar tulang panggul ada 3, yaitu ada tulang ilium, pubis, dan ischium atau tulang duduk. Nah, yang anggota gerak bawah itu ada tulang kaki, terdiri dari femur atau tulang paha, kemudian tibia tulang kering, fibula tulang betis, tulang betis dan tulang kering. Kemudian ada patella atau tulang tempurung lutut, ada tarsal tulang pergelangan kaki, metatarsal tulang telapak kaki, dan phalangus atau tulang jari kaki. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai persendian tulang atau artikulasi. Nah, sendi ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau gerakan. Komponen penyusun sendi itu ada 4, yaitu ada kapsul sendi, ligamen, minyak sinovial, dan tulang rawan hialin. Nah, kapsul sendi ini adalah lapisan serabut yang melapisi sendi untuk membentuk persendian. Sedangkan ligamen ini adalah jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dengan persendian. Kemudian ada minyak sinovial, yaitu pelumas sendi. Ada tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Nah, tipe persendian itu dibagi menjadi 3, ada sinartrosis, kemudian amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, untuk sinartrosis ini adalah sendi yang mati atau tidak terjadi atau tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya itu di tulang tengkorak. Nah, itu dibagi menjadi 2, ada simfibrosis dan sikondrosis. Silakan Anda baca contoh-contohnya. Kemudian yang kedua ada amfiartrosis, yaitu persendian yang hanya memungkinkan terjadi sedikit saja gerakan atau gerakannya terbatas. Contohnya pada saat mekanisme pernafasan pada dada. Itu dibagi menjadi 2 juga, ada simfifisis dan sidenmosis. Nah, yang ketiga yaitu ada diastrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan lebih leluasa atau bergerak secara bebas. Ada beberapa macam, yaitu ada sendi luncur, sendi putar, sendi pelana, engsel, kondiloid, dan peluru. Nah, kita bahas satu-satu. Sendi luncur ini adalah hubungan antara tulang untuk memungkinkan gerakan menggeliat, membungkuk, dan menengadah. Jadi, sendi luncur ini tidak berporos, kemudian gerak rotasinya di bidang datar, contohnya antar tulang pergelangan tangan dan belikat. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini contohnya pada tengkorak, hasta, dan pengumpil. Nah, geraknya itu satu poros dengan adanya rotasi. Kemudian yang selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana ini adalah sendi yang geraknya
dua poros atau dua arah. Contohnya telapak tangan dan ruas ibu jari. Nah, kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel itu adalah sendi yang bergerak satu poros, kemudian memiliki dua arah, dan contohnya itu di siku, lutut, dan antar ruas jari. Kemudian ada sendi kondiloid atau sendi elipsoid, yaitu memiliki gerakan yang ke depan, ke belakang, dan ke samping. Jadi artinya tiga arah. Kemudian ada dua poros, contohnya pergelangan tangan, ruas jari, pengumpil, pergelangan tangan. Nah, sendi peluru yaitu gerak yang ke seluruh arah atau banyak arah, terdiri dari tiga poros, contohnya gelang bahu, lengan atas, gelang panggul, dan paha. Nah, dapat dilihat ini adalah macam-macam persendian diastrosis. Bagian A itu contohnya sendi putar, contohnya antara kepala dengan leher yang dapat memutar. Kemudian bagian B itu sendi engsel, contohnya pada siku. Kemudian yang bagian C itu adalah sendi kondiloid atau sendi yang pergelangan tangannya tiga poros, dua poros. Contohnya di pergelangan tangan. Nah, kemudian yang bagian D itu sendi luncur. Itu antara tulang tarsal. Kemudian yang bagian E, maksud Ibu bagian E itu ada kondiloid, itu tulang pergelangan tangan. Ada sendi yang bagian C tadi ada sendi pelana. Contohnya itu juga pada telapak tangan. Kemudian yang terakhir itu ada sendi peluru, contohnya pada panggul yang dapat bergerak ke segala arah. Oke, mungkin untuk sendi sekian penjelasan dari Ibu. Silakan dibuat resumenya ya. Kemudian kirimkan melalui WA pribadi Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.